Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Minum dulu enggak apa-apa ya. Oke, alhamdulillah malam ini kita bisa lanjutkan lagi setelah libur sekali karena berkorban oleh sapi sama kambing. Saya nggak tega kalau kamu lagi makan-makan nyate terus tak kasih pengajian filsafat. Jadi wis tak kasih film aja. Meskipun ya film itu menarik bagi yang sudah baca bukunya. Yang belum baca itu film yang sangat tidak menarik. Betul. Iya, yang belum baca bukunya sangat tidak menarik. Yang sudah baca bukunya akan paham dengan film itu, meskipun nanti kesimpulannya mesti lebih dahsyat bukunya daripada filmnya. Karena filmnya nggak tahu, meskipun panjang 3 jam, tapi film itu kalau kamu lihat film itu kamu belum dapat filsafatnya, cuma dapat cerita filmnya aja. Karena memang ya berat lah untuk ngangkat sebanyak itu filosof dalam satu film dengan durasi 3 jam. Itu bisa-bisa kalau seandainya satu-satu harusnya satu bab itu 2 jam satu film. Tiap filosof itu 2 jam itu baru ada gunanya. Tapi kalau filosof sebanyak itu di buku diangkat dengan durasi 3 jam ya kamu cuma dapat ceritanya, filsafatnya hilang. Jadi kalau bukunya itu ceritanya dalam rangka mengerangkai filsafatnya, kalau filmnya kebalik, filsafat jadi kerangka bagi ceritanya. Itu tentang film yang kemarin, Dunia Sophie. Oke, bahasanya Norwegia, terjemahannya sebenarnya bahasa Inggris, terus tak translate di Google pakai ke bahasa Indonesia, diedit dikit-dikit dan jadilah yang kamu lihat kemarin ini. Oke, kita skip Dunia Sophie, kita lanjutkan diskusi filsafat kita. 2 minggu yang lalu kita sudah nyampe ke ontologi bagian idealisme. Malam ini kita lanjutkan membahas idealisme dengan 2 tokoh besarnya. Yang pertama Immanuel Kant dan yang kedua Hegel. Kalau filsafat klasik kamu wajib ngerti Socrates, Aristoteles, Plato. Kalau modern kamu dituntut untuk ngerti 2 orang ini, atau biasanya ditambahi di awal itu kamu harus ngerti Descartes. Descartes kita bahas minggu depan dengan rasionalismenya, karena Descartes dia tidak masuk materialisme, tidak masuk idealisme. Meskipun cara berpikirnya rasionalis, Descartes biasanya orang mengkategorikannya dualisme. Jadi kita sudah ketemu materialisme, ketemu idealisme. Minggu depan kita coba mengangkat dualisme dengan tokohnya René Descartes yang terkenal dengan cogito ergo sum-nya. Aku berpikir maka aku ada. Hari ini kita idealisme dulu, maka ketemukan sama Hegel. Harusnya secara periodisasi Descartes dulu, tapi ini konsekuensi kajian kita dasarnya adalah tema dan bukan sejarah, maka kita ketemukan sama Hegel dulu. Dan pikiran-pikiran Kant sama Hegel sebenarnya ya melanjutkan aja dari Descartes. Makanya ini agak unik kurikulum kita. Jadi kita nanti agak loncat, kalau dari segi tokoh dan waktu kita akan loncat-loncat, karena logika kita pakai tema.
Oke, kita mulai Immanuel Kant dengan idealisme transendentalnya. Kan pemikirannya sangat luas, ya, dan macam-macam sekali, luar biasa. Bukunya banyak, tebel-tebel. Satu tema yang kayak kritik akal murni itu tebalnya bisa sekitar 600-an halaman. Kalau kamu cari di perpus. Itu 3, belum banyak bukunya yang lain. Immanuel Kant kalau dalam sejarah filsafat, kalau teman-teman ingin kenal, kan dulu saya pernah bilang, ada orang itu yang ahli filsafat tapi dia bukan filosof. Ada orang itu yang filosof tapi dia bukan ahli filsafat. Ahli filsafat yang bukan filosof itu misalnya dosen filsafat. Banyak dosen filsafat itu ilmu filsafatnya luar biasa, teori-teori filsafat ngerti. Cuma kalau dia tidak punya pikiran sendiri, tidak punya ide sendiri, maka dia ahli filsafat yang bukan filosof. Ada yang filosof tapi bukan ahli filsafat. Dia refleksinya bagus, cara mikirnya luar biasa, menganalisis persoalan bagus. Hanya saja dia tidak ngerti teori-teori filsafat, nggak ngerti sejarah filsafat, nggak ngerti tokoh-tokoh filsafat. Orang-orang ini bisa kamu sebut filosof meskipun dia bukan ahli filsafat. Makanya ada yang bilang bahwa Nabi Muhammad itu filosof. Ya karena pasti Nabi punya karakter filosof. Kenapa? Karena Nabi Fatona. Fatona Arab, bukan Fatona Indonesia. Fatona Indonesia kan beda. Ahmad Fatona. Nah, kan? Karena Nabi cerdas. Dan orang cerdas, kreatif, aktif berpikir, pasti dia akhirnya cara berpikirnya reflektif dan bisa dikasih atribut filosof. Maka jangan kaget dan nggak usah heran kalau ada ya orang berani bilang Nabi itu filosof, ya nggak apa-apa. Nabi toh juga punya banyak atribut lain selain bahwa beliau Nabi. Jadi ada filosof, ada ahli filsafat. Dan dalam sejarah filsafat bisa dikatakan Immanuel Kant lah orang pertama yang dikenal ahli filsafat sekaligus filosof. Sebelum Kant, orang itu biasanya nggak terlalu peduli dengan pikiran-pikiran sebelumnya dalam dunia filsafat. Pokoknya mikir dewe, punya ide sendiri. Tapi Kant yang care dengan ide-ide sebelumnya, kemudian berusaha mengatasi problem-problem yang muncul sebelumnya dan melahirkan originalitasnya sendiri. Itu Immanuel Kant. Immanuel Kant, kalau saya tidak tahu ada nggak di sini yang modelnya Immanuel Kant. Orangnya agak kuper, tapi cerdas. Iya, kuper tapi cerdas. Kuper itu mungkin diceritain apa-apa sering nggak karena nggak jarang jalan-jalan. Dalam ceritanya Immanuel Kant itu nggak pernah pergi jalan-jalan lebih dari 50 kilo dari tempat dia lahir sampai dia meninggal. Dalam sejarah. Jadi dia nggak pernah keluar negeri ya. Sekarang kan kalau sudah keluar negeri kan gaya. Sudah pernah ke Jerman, sudah pernah ke Iran, kan mesti gitu. Jadi kalau kamu yang nggak sempat keluar negeri, nggak ada yang biayai, juga nggak ada yang ngelirik kamu untuk ngajak keluar negeri, nggak apa-apa, kamu benchmarknya Immanuel Kant. Jadi kalau kamu kok nggak pernah keluar negeri, nggak apa-apa. Immanuel Kant aja nggak pernah keluar negeri, dia terkenal dan jadi tonggak sejarah modernnya Barat. Orangnya lugu bener dan filosof sejati karena dia nggak cuma teori tapi praktek. Hidupnya sangat tertib. Kalau filosof itu radikal, sistematis, hidupnya juga begitu sistematis sekali. Jadi orang-orang di kampungnya, di kotanya Kant itu bisa nggak usah lihat jam, pokoknya lihat aktivitasnya Kant. Kalau lewat depan rumahku jam 8 lebih 10, tiap hari 8 lebih 10 pasti Immanuel Kant lewat. Iya, dalam sejarahnya gitu. Kalau ada sore-sore lewat, mesti jam 5 sore mesti, karena dia mesti pas. Dan tertib sekali orang ini. Sistematis. Iya, istiqomah. Kamu harus belajar istiqomah dari Immanuel Kant. Agak kuper,
tapi cerdas luar biasa, itu Immanuel Kant. Hanya saja mungkin karena dia asik dengan filsafatnya, dia tidak menikah. Wih, luar biasa. Supaya gini-gini rasa diri. Itu luar biasa. Kalau ketemu Immanuel kan mau tak bilangin, gak cuma filsafat yang enak itu. Buat ngapet loh. Maksudnya lebih enak daripada filsafat. Oke, jadi bisa kamu bayangkan orang kayak apa Immanuel Kant. Jadi kamu yang merasa nggak gaul, merasa nggak pede, merasa saya kok nggak pernah kemana-mana ya. Yang lain itu status Facebook itu OTW, itu mesti nunjuk foto di mana gitu, mesti itu. Fotoku kok nggak enak ya. Paling yang gue pajang foto makan di angkringan, foto dari yang lain itu kan biasanya Facebook kan gitu mesti. Saya jarang posting tuh banyak tontonnya saya kalau mau posting biasanya kan mesti pamermu kan gitu mesti. OTW itu ujung pandang, wah pamermu kan gitu. Oke. Jadi kalau ada yang tanya kamu kok Facebookku nggak pernah yang gitu-gitu, bilang aja saya sedang ikut gayanya Immanuel Kant. Jadi nggak usah kemana-mana, nyantai aja. Oke, masuk ke proyeknya. Immanuel Kant punya 3 proyek besar, yang itu ditulis di 3 buku yang juga besar-besar. Malam ini mungkin kita hanya ketemu di Kritik Akal Murni, yang itu sebenarnya itu pun nggak seluruhnya, karena sebagian saja yang bagian yang disebut orang sebagai idealisme transendental. Nanti itu ada di bagian pertama proyek, namanya kritik, kalau bahasa Inggris biasanya disebut critic of pure reason. Nanti kita lihat kenapa sih dia mengkritik akal murni. Problemnya problem epistemologis. Bukunya judulnya Kritik del Renan Fernand. Itu bahasa Jerman, kamu salah baca juga tidak apa-apa. Karena kadang-kadang mahasiswa filsafat itu kadang-kadang malu ngomong nama atau judul buku yang bukan Inggris, Jerman atau Prancis. Kamu keliru juga tidak apa-apa kok, jangan takut. Yang penting karepe ngomong. Ya, lo orang boleh juga membaca namamu kan juga kontang-panting. Bingung loh mereka, Suparman. Itu mesti mereka yang kemana jadi men mesti. Iya, ngomong apalagi Bajem gitu tidak bisa sih. Payem mesti gitu. Iya. Sapi itu mesti tidak iso V gitu. Jadi kamu tidak usah takut salah membaca namanya atau salah baca istilah kalau dalam filsafat. Banyak orang benar gara-gara takut ngomong namanya keliru. Immanuel Kant mungkin jokan. Kamu kata saking Inggrisnya Immanuel Kant. Surah opo wis penting karepe ya wong itu yang dituju. Enggak apa-apa. Jangan takut bener gara-gara salah nama. Yang penting arahnya benar ke dia. Proyek pertamanya kritik akal murni. Kita bahas sebagian hari ini. Kalau ada waktu orang ini akan kita kupas tuntas. Tidak tahu nanti di sesi keberapa. Cuma hari ini karena konteksnya idealisme, saya nyerempetnya ke ranah idealismenya saja. Proyek kedua jauh lebih menarik, yaitu kritik akal praktis. Apa yang harus saya lakukan? Di situ kamu ketemu filsafat moralnya Immanuel Kant, yang sangat terkenal dengan imperatif kategoris. Nah, itu orang bilang nanti jadi tema disertasinya. Kalau di UIN jadi tema disertasinya Pak Amin Abdullah, yang dikomparasikan sama moralitasnya Ghazali. Itu sebenarnya proyek keduanya Kant, kritik akal praktis. Dan yang jarang dikenal orang, buku ketiga, kritik daya penilaian. Ini filsafat nilainya, yang dibahas biasanya aspek teleologisnya alam semesta dan dimensi nilai. Kalau ada waktu kita kupas tiga-tiganya tentang orang ini, karena ini orang luar biasa. Dia yang jadi titik balik dalam sejarah filsafat barat. Banyak yang bisa kamu ambil dari Kant kalau kamu serius. Kita lihat, Kant berangkat dari kritiknya terhadap
rasionalisme dan empirisisme. Jadi kan waktu pencerahan di barat itu lahir dua kutub besar. Yang pertama kutub rasionalisme dengan porosnya Perancis, tokoh besarnya Descartes. Dan yang kedua empirisisme, David Hume dan kawan-kawan di Inggris. Yang satu bilang bahwa pengetahuan itu kuncinya ada dalam akal. Tanpa akal tidak akan lahir pengetahuan. Kalau empirisisme bilang bukan akal, pengetahuan itu kuncinya justru dari pengalaman. Akal itu tidak ada apa-apanya. Akal itu hanya kacamata. Kuncinya pengetahuan ada dalam pengalaman. Orang akalnya sehat kayak gimana pun, kalau dia dikurung dalam kamar, dia nggak punya pengalaman dan pikirannya mesti cetek. Pikirannya mesti cekak. Maksud Jawanya apa ya? Pikirannya mesti dikit pendek, ya kan? Tapi kalau orang bisa kemana-mana, pikirannya luas, wawasannya luas. Tapi katanya rasionalisme nggak bisa, tetap akal kuncinya. Kamu keluar kemana-mana, tapi kalau akalmu nggak jalan juga nggak paham-paham kok. Ya kan? Kamu bergaul, kamu baca buku, kamu punya pengalaman apa aja, tapi kalau nalarmu macet, akalmu nggak jalan juga nggak dapat apa-apa. Sudah pengalaman kamu baca puluhan buku juga nggak ada yang nyangkut satu pun di kepala. Akalnya nggak jalan. Ada banyak pelajaran di sekelilingmu juga sering tidak masuk. Dosennya ngomong sampai capek, kamu juga melongo. Kenapa? Karena sininya nggak canggih. Kuncinya tetap ada pada akal. Dan ini debat luar biasa. Debat antara akal ataukah realitas ataukah kenyataan. Dan dalam agama kan model ini juga lahir. Antara apakah akal atau wahyu, kan itu sebenarnya mirip-mirip aja. Antara rasionalisme dan fakta kewahyuan. Mana yang lebih penting? Nah, Immanuel kan datang ke tengah-tengah diskusi itu. Katanya kan dua-duanya benar, tapi juga dua-duanya salah. Dua-duanya benar karena memang cara berpikir memang seperti itu. Ada aspek empirisnya, ada aspek rasionalnya. Tapi dua-duanya juga salah karena reduktif dan berlebihan. Dua-duanya baik akal maupun pengalaman itu saling mendukung. Akal kalau tidak ada pengalaman, yang dipikir apa? Bahan yang dipikir itu datangnya dari pengalaman. Pengalaman saja nggak ada akal juga, nggak akan lahir teori, nggak akan lahir pemahaman. Karena alatnya itu akal. Jadi pengetahuan kita memang dari pengalaman. Tapi pengalaman itu akan jadi teori, akan jadi konsep, akan jadi pemahaman, itu tergantung akal. Jadi itu kritik. Dari sini nanti dia mengembangkan teorinya. Jadi kalau ada orang debat mana lebih penting, akal atau wahyu, atau akal atau empiris, sebenarnya dua-duanya sama-sama penting. Nggak boleh ada yang akal nomor 1, wahyu nomor 2, atau wahyu nomor 1, akal nomor 2. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama butuh. Al-Quran itu mati kalau akalmu nggak jalan. Sebaliknya, akal itu juga tidak ada gunanya kalau Al-Qurannya ditinggal. Berarti tidak ada hubungannya sama agama sudah kalau tinggal Quran. Jadi dua-duanya butuh. Harus ada wahyu dan harus ada akal. Baru ada agama. Jadi jangan ada yang salah satu di nomor satukan. Dan ini kan mengkristal, mengkutub. Itu yang bikin Immanuel Kant masuk untuk cari jalan tengah. Hari ini kan juga kalau dalam agama kan mengkristal kan, ada yang keras sekali di akal jadi liberal, ada yang keras sekali di wahyu terus jadi fundamentalis. Sebenarnya kamu bisa masuk ke jalan tengah. Nanti kita lihat gimana, ada teori nanti dari Hegel yang dialektika itu. Tapi Immanuel Kant dulu. Jadi awalnya kan itu mengkritik rasionalisme dan empirisisme.
dia masuklah ke teorinya namanya fenomenalisme. Istilah yang sebenarnya setiap hari kita akrab dengan itu, tapi dengan pemahaman yang sama sekali berbeda dengan maunya Kant. Fenomenalisme itu, jadi katanya kan gini, kayak tadi, bahwa pengetahuan itu sumbernya pengalaman diolah oleh akal. Kalau saya memahami teh, katanya kan, teh ini apa adanya, itu namanya nomena. Nomena itu kalau bahasa Jermannya das Ding an sich, barang apa adanya, sesuatu apa adanya. Tapi begitu dia tak pahami, tak lihat, oh ini teh dong, teh itu apa sih? Oh teh itu buat diminum, oh kalau gitu tak minum. Nah, teh yang tak pahami untuk diminum dan tak minum, teh dalam pemahamanku itu namanya fenomena. Katanya kan yang namanya nomena, das Ding an sich, barang apa adanya, itu nggak bisa diakses. Kamu nggak bisa pegang teh ini apa adanya tanpa dipengaruhi persepsi, nggak ada. Begitu dipahami orang, dia saat ini juga jadi fenomena. Saya ingin mencintaimu apa adanya, nggak mungkin, katanya kan. Justing ansih. Iya, kenapa? Apa adanya berarti justing ansih, tidak bisa justing ansih, nggak bisa diakses. Yang bisa kamu akses itu fenomenanya, sesuatu sesuai persepsimu. Jadi saya hidup apa adanya juga enggak. Pokoknya apa adanya sesuai barangnya, objektif, katanya kan itu tidak bisa. Segala fakta, segala barang dan segala sesuatu kalau sudah dipahami orang, dipersepsi orang, maka dia jadi fenomena, tidak lagi nomena. Maka katanya kan yang sejati di luar persepsi manusia itu tidak ada. Atau kalau dia ada, tidak bisa diakses. Saya ingin yang paling benar, tafsir Al-Quran yang paling benar, sesuai dengan aslinya maunya Allah. Kan tidak akan ketemu. Karena begitu kamu yang akses Al-Quran, berarti sudah Al-Quran versimu itu. Buktinya tafsir itu kan ribuan, jutaan. Ayat yang sama bisa melahirkan ekspresi pemahaman yang berbeda-beda. Dari pemahaman yang sama pun nanti ketika diterapkan dalam lapangan juga beda-beda. Itulah katanya kan das Ding an sich itu mustahil diakses. Kenapa mustahil? Alasannya katanya kan karena setiap orang ketika memahami sesuatu selalu menggunakan perspektif dirinya, persepsi kita. Kamu melihat tadi ada pawai, arak-arakan, itu persepsi orang sudah macam-macam kan. Ada yang melihat, wah itu biayanya berapa, coba biaya sebesar itu kan persepsi. Kamu pakai persepsi biaya. Ada yang, oh ini bagus, ini budaya dilestarikan. Ada yang persepsinya, wah lumayan angkringan gratis. Ada yang lihat itunya kan, ada yang lihat rame, ada alasan untuk bolos kuliah. Ada lagi, lo persepsinya macam-macam. Faktanya satu. Tapi kalau kamu tak suruh, apa sih sebenarnya kirap kemanten mantunya sultan itu, ketika saya ngomong sebenarnya, meskipun yang sebenarnya kalau tak tanya satu-satu mesti beda-beda cara ngomongnya. Kenapa? Itulah perspektif. Kalau di film Dunia Sofi kemarin, contohnya pakai kacamata. Kalau kamu pakai kacamata merah, realitas akan warnanya jadi merah. Kalau kamu pakai kacamata hijau, realitas akan jadi hijau. Dan setiap hari sebenarnya kamu pakai kacamata. Apa sih kacamata itu? Caramu berpikir, pola pemahamanmu, caramu menangkap realitas, itu kan kacamatamu.
Jadi prinsipnya fenomenalisme itu mau nulis apa ya? Persepsi difilter dengan konsepsi. Itu filter itu salah itu. Terlalu semangat nulisnya. Antara terlalu semangat dan ngantuk. Jadi persepsi kan kamu keluar memahami, ketika kamu bawa masuk lagi, yang masuk itu akan difilter dengan konsepsi. Konsepsi itu konstruksi akalmu. Immanuel kan bilang di kepala kita sudah ada semacam ide bawaan, semacam fitrah, peta bawaan untuk memahami realitas. Itu yang tadi saya bilang, belajar atau tidak belajar, orang pakai kacamata. Meskipun bukan orang kuliah, orang kampung, orang desa, nggak pernah sekolah, lulusan SD sekalipun, dia pakai kacamata sebenarnya. Cara dia memahami realitas adalah khas dirinya. Itu fenomenalisme. Jadi kalau istilah biasa kan fenomenal itu kan luar biasa. Wah, ini ada ngaji yang fenomenal. Itu sebenarnya nggak luar biasa fenomenal itu, biasa. Karena setiap hari kita juga hidup dalam dunia fenomena. Tidak ada yang di luar fenomena. Kan ada acara TV itu yang judulnya fenomena. Oh, itu biasanya yang aneh-aneh, yang luar biasa, yang unik-unik. Sebenarnya nggak harus begitu. Fenomena itu semuanya. Semua hal itu fenomena. Ngaji ini fenomena, teh ini fenomena, laptop fenomena. Nggak ada yang nggak fenomena. Semua hal fenomena. Lanjutkan. Nah, kacamatamu yang bawaan apa sih ini? Ada kacamata-kacamata baru, mungkin ideologi, mungkin agama, mungkin dunia sosial, banyak kacamata baru. Tapi kacamata asli yang kamu bawa begitu kamu lahir itu ini. Ini 4 kategori yang kamu belajar atau nggak belajar sudah ngerti itu. Kamu nggak perlu kuliah, di kepalamu sudah ada itu. Ya meskipun kalau disuruh jelasin satu-satu kamu bingung, tapi operasinya akal itu sebenarnya. Tentang 4 kategori itu akal nggak butuh realitas, dia sudah otomatis punya. Kuantitas, kualitas, relasi, dan modalitas. Itu kacamatamu. Kalau melihat sesuatu, kuantitas, kualitas, relasi, modalitas. Kuantitas misalnya unity, plurality, banyaknya, keseluruhan, universality, kesatuannya, ukurannya, dan seterusnya. Itu kan kuantitas. Loh, minumnya kok cuma 2, kemarin 3, yang satu mana ya? Itu kan saya ngomong kuantitas. Nah itu contoh. Besok jangan 3 lagi, harus 2 cukup. Pak Miru bingung dikasih 3 lagi. Ya, jadi kuantitas ini nggak harus dari realitas. Pemahaman tentang kuantitas itu lebih besar, lebih kecil, banyak, sedikit. Nah itu aspek kategori pertama. Begitu melihat sesuatu, oh lebih banyak, oh lebih langsing, oh lebih gendut, itu kan kuantitas. Nah, dunia kedua, kategori kedua, kategori kualitas. Yaitu kalau di Kant kan ada afirmasi, negasi, limitasi, pembatasan, dan seterusnya. Kalau kualitas ya setuju, tidak setuju, menolak atau enak atau senang atau tidak, dan seterusnya. Itu biasanya ngomong kualitas. Tehnya kok sekarang terlalu manis ya, nah, itu kualitas. Kok sudah bosan ya ngaji filsafat, lama-lama besok digantilah jangan ngaji filsafat, nah, itu biasanya kualitas. Tapi kalau lama ya ngaji filsafat 2 jam, kuantitas. Jadi ini kategori-kategori ini di kepala sudah ada. Kamu nggak perlu jadi kesan tentang kuantitas, tentang kualitas. Tentang relasi juga begitu, substansi dan
atribut. Substansi sama aksiden. Ini meja ini dari kayu, kemudian warnanya coklat. Kayu itu substansinya, warna coklat ini cuma aksiden, cuma sifat saja coklat. Yang kayak gini menghubung-hubungkan kayak gini sebenarnya akal otomatis sudah. Aku dan kamu sama-sama orang, cuma aku cakep, kamu jelek. Ini otomatis. Ini cuma contoh, jangan marah. Jadi itu akalmu jalan sudah. Oh, aku kecil, kamu besar. Kamu besar, tapi kan kamu sebenarnya umurnya masih muda. Aku kan sudah tua, tapi kelihatan kecil. Berarti ini yang kayak gini-gini nih, kerja gini nih, tidak butuh bahan dari realitas. Di akalmu sudah ada relasi, cause and effect, sebab akibat. Anak kecil itu belum sekolah sekalipun di kepalanya sudah ngerti ada sebab akibat. Jangan disentuh kompornya, nanti panas, kalau panas sakit, kayak gitu. Dan ini jalan sudah. Kalau di dunia Sofi kan dikasih contoh, kalau kucing itu ada bola digelindingkan ke arah kucing. Kucing itu peduli amat dari mana bola, pokoknya ada bola langsung dipakai main kan. Tapi kalau manusia kan enggak. Begitu ada bola gelinding ke arahmu, kamu kan pertama-tama enggak lihat bolanya, mesti kamu tengok dari mana bola berasal. Itu kenapa di kepala kita ada cause and effect, ada sebab akibat. Kalau tiba-tiba ada uang jatuh, kamu mesti cepat-cepat dari mana uangnya. Kan kamu nggak sibuk dengan uangnya dulu, tapi kamu mesti dari mana ini ya. Kan pasti gitu. Kenapa? Ada sebab akibat. Dulu saya punya teman pakai sebab akibat itu menggodani cewek itu kan gitu. Jadi kalau ada jalan-jalan di mall, ada cewek cakep, dia ngambil koin ratusan atau 500-an dijatuhin kelinting gitu. Nah, nanti ceweknya noleh nonton. Begitu noleh kan dia bisa disapa. Ada kesempatan untuk nyapa kan kalau dia noleh. Begitu ceweknya noleh, oh mbak, koinku jatuh mbak. Nanti kan terus bisa ngobrol. Triknya kayak gitu. Kenapa dia pakai trik ini? Dia paham manusia punya sebab akibat. Begitu dengar bunyi uang jatuh mesti noleh. Jadi kamu gunakan ini setiap orang. Ini fitrah. Itu sebab dan akibat. Jadi jangan takut. Apalagi uang kan, setiap orang kan nggak mata duitan. Khawatir uangnya yang jatuh. Komunitas, interaksi, itu juga relasi antar manusia. Setiap orang punya fitrah untuk saling berrelasi. Kamu nggak pernah belajar ya, kamu sesama manusia juga merasa ada hubungan aja. Yang nilainya beda kalau sama kambing, sama sapi, beda rasanya. Nah, itu fitrah, relasi. Di kepalamu sudah muncul, kamu nggak perlu belajar. Jadi sejelek apapun manusia, kamu lebih punya relasi dengan dia dibandingkan kalau ketemu sapi apa kambing. Meskipun mungkin kambingnya lebih cakep daripada orangnya, tapi tetap lebih dekat kalau dia manusia. Nah, itu community, kategori relasi. Ada juga kategori modalitas, mungkin atau tidak mungkin, eksis atau enggak eksis, pasti atau sementara. Itu juga kategori. Kalau lihat sesuatu hujan, oh hujan ini sementara kok, nanti pasti terang. Jadi ditunggu aja, pasti terang kok. Itu kategori-kategori ini ada di kepala. Itu yang disebut modalitas, contoh-contoh yang possibility, impossibility dan seterusnya. Nah, ini yang kacamata. Ini yang kalau dalam bahasa Plato dulu namanya ide bawaan, kalau mau disebut ide bawaan. Begitu anak lahir, manusia lahir, kalau dia normal, pasti dia punya kategori-kategori ini. Kecuali yang nggak normal. Nah, kan ada orang tertentu yang cara berpikirnya nggak lengkap, jadi nggak bisa menangkap sebab akibat, jadi asosial, relasinya rendah dan seterusnya, nggak bisa membedakan mana totalitas, mana pluralitas, mana satu, mana dua, mana banyak. Agak susah. Nah, itu ada yang kayak gitu. Tapi secara fitrah manusiawi ada kategori-kategori ini. Kacamata. Nah, dengan modal itu nanti kan membagi pengetahuan manusia. Dari sini terus kamu ketemu istilah-istilah yang sangat populer di dunia filsafat. Kategori pertama adalah kategori epistemologis.
ada dua jenis pengetahuan. Yang pertama pengetahuan a priori, yang kedua pengetahuan a posteriori. Ini secara epistemologis. A priori itu kamu tidak butuh pengalaman, hanya pakai logika saja kamu akan ketemu kebenarannya. Kebalikannya a posteriori, kamu harus butuh pengalaman, butuh kenyataan untuk membuktikan benar salahnya. Ya. Jadi kalau a priori dipikir aja sudah jelas itu, nanti hasilnya mesti ke situ. Tapi kalau a posteriori dia bergantung pada pengalaman, dilihat dulu kenyataannya. Kalau a priori dipikir, oh ya memang benar kayak gitu. Nah itu a priori, pakai logika saja. Apa wis contohnya? Banyak kan tiap hari yang kamu tidak perlu lihat kenyataannya, pakai logika aja kamu sudah paham. Oh, maksudnya begitu. Islam adalah agama yang cinta damai. Kalau ada agama yang tidak cinta damai, itu berarti bukan Islam yang benar, Islamnya sudah salah. Ini namanya a priori. Jadi cara berpikir berdasarkan logika saja. Kalau a posteriori dia harus lihat pengalaman, harus lihat kenyataan. Orang Jawa itu biasanya kelemak-kelemak. Apa bahasa Indonesia ini kelemak-kelemak ini? Tidak tegas. Iya, tidak tegas. Kalau lemah lembut enggak lah. Kelemak-kelemak itu enggak lemah lembut. Kalau lemah lembut itu kan bisa tegas. Cuma kalau kelemak-kelemak itu ya, kalau disuruh apa-apa, ya nantilah gampang lah, tenang aja lah, nggak usah disusun apa. Nah itu tugas besok malah gampang, nanti malam sambil nongkrong kita garap-garap. Jadi santai aja lah, hidup sekali aja kok. Nah itu untuk ngerti kayak gini harus dari pengalaman. Bener nggak orang Jawa itu memang lemak-lemak ya? Apa ya bahasa Indonesia-nya lemak-lemak ya? Enggak sikap. Nah gitu, nyantai. Jadi makanya waktu saya kirap itu kan nonton TV sama anakku, itu pasukannya Jogja gitu ya. Iya pasukannya. Kalau perang itu ya menang kayak. Bawa tongkat terus tua-tua melakukan bunuh. Seandainya perang apa ya menang. Ya masuk akal. Tapi untuk membuktikan yang kayak gitu-gitu harus dari pengalaman. Pakai akal saja nggak bisa. Dikira-kira iya ya. Kalau kayak gitu mungkin misalnya tadi yang contoh apa menang ya kalau perang. Menurut saya perang mesti kalah deh. Loh jangan a priori kan gitu orang. So pengerti itu orangnya kelunak-kelunak, tapi kalau waktu perang kamu nggak disentuh bisa jatuh. Kalau misalnya kamu cuma dilihat aja sudah. Nah, misalnya, nah itu kenapa? Karena yang kamu omongkan urusan pengalaman, bukan urusan logika. Jadi itu kategori pengetahuan epistemologis. Ada kategori selanjutnya, kategori semantik. Ada dua jenis, ada analitik, ada sintetik. Kalau yang tadi epistemologis itu pengetahuan, kalau ini hubungannya dengan pernyataan. Analitik itu pernyataan yang bisa kamu pahami dari kalimatnya saja. Tidak perlu melihat aspek kenyataannya. Sama kayak a priori. Jadi kalimat yang analitik itu ya dari kalimatnya kamu sudah paham. Subjeknya dan predikatnya sudah jadi satu. Jadi bisa dipahami secara logika saja. Segitiga adalah segi yang mempunyai tiga sisi, kan sama. Kamu nggak perlu lihat kenyataannya, ya memang begitu. Siswa adalah anak yang belajar di sekolah. Kayak gini kan itu namanya analitik. Lawannya analitik itu sintetik. Sintetik itu subjek dan predikatnya bukan hal yang sama. Predikatnya ngasih informasi baru tentang subjek. Itu sintetik. Minggu lalu kita nonton film. Itu sintetik.
Tapi kalau saya bilang minggu lalu adalah 7 hari yang lalu dari hari ini, itu analitik. Kalau saya bilang orang cakep adalah orang yang disukai banyak orang, itu analitik, biasanya cakep. Karena subjek dan predikat sama. Tapi kalau aku cakep atau kamu cakep, itu sintetik. Membuktikannya harus ke realitas. Jadi ada kategori semantik, ada kategori epistemologis. Yang semantik ada a priori, a posteriori, dan yang semantik ada analitik, sintetik. Perhatikan 4 ini nanti kuncinya. Orang sering salah berpikir di sini. Oke, nanti kita lihat model-model pengetahuan sekarang. Coba dicek pengetahuan kita. Ini yang disebut idealisme transendentalnya Kant. Ada banyak, nanti dari 4 itu kan nanti bisa dikombinasi-kombinasikan. Kombinasi pertama dan kombinasi kedua pas. Analitik gandengannya kan a priori. Jadi kalimatnya analitik tidak butuh realitas, membuktikannya pakai logika saja. Dan yang diinformasikan itu juga sifatnya a priori. Ini pas. Jadi dari akal ke akal. Setiap hal, setiap objek itu pasti punya ruang dan waktu. Itu kan dari akal ke akal. Setengah itu lebih kecil dari 1. Ini analitik a priori. Kalimatnya kalimat analitik, subjek dan predikatnya saling ngasih informasi tentang hal yang sama. Dan a priori, membuktikannya tidak butuh kenyataan. Itu kalimat jenis model pengetahuan yang pertama. Dan dalam bahasa saya ini yang tidak bermasalah. Jenis pertama, analitik a priori. Ada pengetahuan jenis kedua yang juga pas, sintetik a posteriori. Pernyataannya pakai kalimat sintetik. Sintetik tadi kan yang butuh realitas. Aku dosen, kamu mahasiswa, hari ini sumbung sekali, ya itu kan sintetik. Dan a posteriori, membuktikannya butuh kenyataan. Ini juga pas. Jadi analitik a priori, sintetik a posteriori biasa, pas, sudah sesuai dengan kategorinya. Sama-sama pakai akal saja dan sama-sama tentang realitas saja. Yang agak rumit nanti kalau di merger, kalau di mix. Kalau di mix nanti terus jadi bermasalah. Meskipun yang satu nggak terlalu bermasalah, yang satu bermasalah luar biasa. Yang biasa nggak terlalu bermasalah tapi perlu kamu pertimbangkan lagi adalah ada jenis pengetahuan yang analitik kalimatnya tapi a posteriori, dibuktikan dalam kenyataan. Misalnya kalimat, tak kasih contoh itu, setiap bujangan itu belum menikah. Untuk membuktikan bujangan sudah menikah apa belum kan a posteriori. Padahal itu sebenarnya kalimat analitik. Kenapa? Karena subjek dan predikatnya ngasih informasi hal yang sama. Yo namanya bujangan, yo belum nikah. Belum nikah loh ya, bukan belum kawin. Karena kamu sering kamu lanjutkan kan. Sekarang banyak orang belum nikah tapi sudah kawin. Tidak apa-apa, itu kan biar pengalaman katanya. Ya, biar tidak memasuki dunia yang tidak dikenal berarti harus dia. Oke. Cuma kalimat setiap bujangan itu belum menikah, itu namanya analitik a posteriori. Benar sih, bisa dipahami. Cuma kalau bahasa biasanya namanya tautologi, bahasa logikanya. Wasting time itu kamu buang-buang waktu, ngapain pakai a posteriori? Kenapa? Karena pakai logika saja sudah selesai. Kamu nggak usah nambah-nambahi, apalagi mencari dalam realitas apa benar setiap bujangan itu belum menikah. Karena secara logika saja sudah bisa disimpulkan setiap bujangan memang belum menikah. Setiap muslim pasti mengucapkan syahadat. Iya kan, terus kamu coba tak cek, muslim ya mas, sudah mengucap syahadat? Sudah. Muslim juga sudah syahadat? Sudah. Capek kamu ngapain? Begitu dia disebut muslim, dia pasti sudah syahadat. Jadi pengetahuan yang sifatnya analitik a posteriori itu buang-buang waktu.
Hati-hati kalau kamu besok bikin skripsi atau bikin tulisan, jangan dalam tema yang analitik a posteriori. Barangnya sudah jelas, kamu cari bukti lagi. Itu buang-buang waktu. Apa benar? Misalnya kamu pertanyaan skripsi yang pertama, benarkah orang Jawa itu tinggal di Pulau Jawa? Itu kan susah, ya kan? Kamu tanya saya, benarkah dari segi bahasa, apakah benar Islam itu agama yang damai? Ya mesti wae Islam dari kata-katanya ya agama yang damai. Cuma ini analitik a posteriori. Pertanyaanmu nggak nyumbang apa-apa. Kamu nggak harus capek-capek, dipikir aja sudah jelas. Gitu loh. Nah, itu analitik a posteriori. Tidak salah, benar kamu mau meneliti apa benar. Setiap muslim sudah sadar. Tapi kamu wasting time, buang-buang waktu. Ngapain kamu tanyain? Daripada energimu habis, kamu cari yang informasi baru, data yang baru. Jangan yang ulang-ulang. Dan itu sering jadi masalah. Nah, yang paling bermasalah ini sintetik a priori. Jadi sintetik itu kalimatnya adalah kalimat sintetik. Predikatnya menambah informasi tertentu terhadap subjek. Tapi kok terus dia a priori, membuktikannya hanya pakai akal. Ini nanti yang olehkan dikritik, critic of pure reason. Jadi critic of pure reason itu karena banyak loh ini. Dalam hidupmu setiap hari kamu bergaul dengan kalimat sintetik a priori. Jadi pernyataannya sifatnya sintetik. Ada informasi baru, subjek dan predikatnya nambah informasi baru. Tapi terus harusnya kan di realitas karena dia sintetik membuktikannya. Tapi terus dibuktikannya pakai secara a priori. Kalimat tentang kenyataan yang kamu buktikan pakai akal saja. Banyak contohnya. Misalnya, dunia ini pasti memiliki awal dan memiliki akhir. Dalam agama banyak kalimat-kalimat kayak gini. Ini namanya sintetik a priori. Kamu ngomong tentang dunia, dunia nyata yang tiap hari kita bergaul. Cuma ini tidak bisa dibuktikan dalam kenyataan. Maka kamu membuktikannya secara a priori. Oh iya Pak, karena segala sesuatu pasti punya awal dan punya akhir. Itu namanya sintetik a priori. Tidak bisa dibuktikan. Kamu ngomong tentang realitas, tapi tidak bisa dibuktikan secara real. Kamu membuktikannya pakai akal. Maka hasilnya spekulasi pasti. Ya kan? Kamu ngerti kok dunia ini punya akhir. Jangan-jangan nggak punya. Sejak dulu diramal. Saya kecil dulu besok ada kiamat tahun 87. Ada lagi bilang kiamat tahun 2000 berapa dulu lupa. Terakhir diramal kiamat tahun 2012. Enggak jadi-jadi. Ya kan? Jangan-jangan Allah itu tersinggung kalau kamu ramal-ramal. Sebenarnya sudah direncana dulu itu tahun 2012. Kok semuanya kok nebak 2012? Enggak jadi. Mosok aku harus ditebak-tebak apa mungkin gitu ya. Jadi biar enggak jadi kiamat, kita ngarang terus saja. Besok tahun berapa kiamat, tahun berapa kiamat gitu aja. Dan nggak bisa dibuktikan, kenapa ya? Karena ini namanya sintetik a priori, nggak bisa dibuktikan. Atau yang sifatnya misalnya setiap orang butuh untuk bersosialisasi dengan yang lain. Ini membuktikan secara realnya susah. Kenapa? Banyak loh orang di seluruh dunia itu. Bisa kok kamu memuji setiap orang. Tapi kan akhirnya kamu yakini secara a priori bahwa setiap orang butuh sosialisasi. Nah, ini sintetik a priori. Sintetik a priori itu nanti hasilnya pasti spekulasi. Kamu nggak ketemu yang pasti mana. Islam adalah agama yang cinta damai, sesuai akar katanya. Nah ini kan susah dibuktikan. Dalam realitasnya macam-macam. Ada yang nggak cinta damai, ada yang cinta damai. Tapi kalau sesuai akar katanya ya memang cinta damai. Akhirnya kan a priori.
Mau nggak mau pokoknya Islam harus cinta damai. Kalau ada yang nggak cinta damai, oh itu bukan Islam. Itu Islam yang keliru. Islam yang benar pasti cinta damai. Nah, itu namanya pernyataan yang sintetik a priori. Pernyataan sintetik a priori itu tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan bukan karena pasti benar, tapi karena sifatnya spekulasi. Bisa iya, bisa enggak. Itu yang dikritik oleh Kant dalam Critique of Pure Reason. Misalnya orang Jawa misalnya, orang yang sabar, orang yang ngalah itu derajatnya tinggi. Ini kan susah membuktikan bahwa orang yang ngalah pasti derajatnya tinggi. Itu kan harus dalam realitas. Tapi kan kamu nggak pernah uji dalam realitas. Kenapa susah membuktikan apa benar orang yang mau ngalah itu derajatnya dhuwur? Kamu cek satu-satu, kalau ada yang beda gimana? Kan kamu nggak mau. Akhirnya kan kalimat ini kamu pegangi secara a priori. Pokoknya ngalah aja. Kalau ngalah mesti derajat kita tinggi. Makanya sepak bola Indonesia sebenarnya rankingnya harusnya tinggi, karena dia selalu ngalah. Pokoknya enggak, kan berarti tidak mau menyakiti orang lain itu. Di Indonesia hanya pemain bola. Mesti semuanya monggo lah, bal-balan itu semuanya tidak apa-apa kalah. Yang penting yang lain seneng, bahagia, gembira, kan itu orang Indonesia. Nah, kalimat yang sifatnya sintetik a priori dalam agama banyak sintetik a priori itu. Dan yang kayak gini katanya kan sifatnya spekulatif. Tidak bisa. Ya, jadi ini yang dikritik oleh Kant dengan Critique of Pure Reason-nya. Kenapa sih ini tidak bisa? Karena kebanyakan kalimat-kalimat sintetik a priori itu nabrak batas akal. Akal itu ada batasnya. Kalau banyak yang nyari-nyari, saya sering sekali ditanya orang, tapi akal punya batas? Ya. Hari ini tak kasih filosof yang ngomong bahwa memang akal ada batasnya, yaitu Immanuel Kant. Ada memang pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh akal. Kalau dipaksa jawab, jawabannya pasti spekulatif. Kenapa? Karena sifatnya sintetik a priori. Misalnya tentang Tuhan. Tuhan itu 1, 2, atau 3 ya. Tentang alam, tentang kita itu hidupnya diatur oleh Tuhan atau bebas ya. Itu enggak nyampe, kamu mikir sampai bingung kan isinya spekulasi. Nah. Oke, jadi dalam banyak hal, kenapa sih agama itu melahirkan banyak sekali mazhab yang beda-beda? Karena memang banyak pengetahuan agama yang sifatnya sintetik a priori. Hubungannya dengan realitas, cuma dia disikapi secara a priori. Apakah Tuhan itu 1 atau 2? Kan kamu menyikapinya secara a priori dulu. 1, karena yang paling benar Tuhan itu cuma 1. Orang Zoroaster bilang enggak, Tuhan itu 2. Lebih masuk akal Tuhan itu 2, katanya orang Zoroaster. Karena kalau Tuhan itu 1, kontradiksi. Di dunia ini ada baik, ada jahat, ada indah, ada tidak indah. Kalau yang baik-baik, ciptaannya Tuhan baik. Kalau yang jelek-jelek, ciptaannya Tuhan jelek. Simpel menjelaskannya. Kalau Tuhan itu 1, kamu bingung. Nah, itu Zoroaster. Yoningnya ojo pindah. Nanti kita bahas ada filsafat ketuhanan. Menarik diskusi filsafat ketuhanan. Tapi saya harus tegaskan dari sini bahwa filsafat ketuhanan pun sifatnya sintetik a priori. Di situ bermain batas akal. Susah. Kamu ngomong atom, partikel-partikel yang menyusun alam semesta. Pernah kok kamu ketemu partikelnya alam semesta itu? Ya kan, gak nyampe. Mesti kok kira-kira. Kayak alam ini tercipta dari 4 unsur. Api, air. Ayo wis coba dicek lah. Terserah kayak gimana caranya. Dari mana bisa kamu simpulkan kayak gitu? Itu kan spekulasi namanya.
barang faktual yang tidak terjangkau, membuktikannya harus secara real, cuma karena nggak nyampe, akhirnya kamu pegangi secara a priori, sintetik a priori, dan itu problem. Itu yang disebut oleh Kant problem of pure reason. Ciri-ciri sesuatu biar bisa dipahami oleh akal, biar nggak jadi a priori, apa sih? Yo, kategori-kategori di atas tadi. Segala yang tidak masuk kategori kuantitas, kualitas, relasi, dan modalitas, pasti kamu nggak akan bisa membahasnya. Kuncinya ada di sini. Realitas yang punya karakter inilah yang bisa dibahas oleh akal. Di luar itu akal nggak bisa. Atau kalau dipaksa, pasti kamu reka-reka biar masuk ke sana. Yang nggak bisa itu. Kamu disuruh memahami tentang surga, tentang neraka, pasti surga neraka itu kamu masukkan dalam konteks itu. Kenapa? Karena kamu nggak tahu surga neraka kayak apa. Dia kan di luar ruang, di luar waktu, nggak tahu substansinya apa, atributnya apa, bahannya bikin surga itu apa, catnya warna apa, kan bingung kamu. Atributnya apa? Maka apa? Biasanya kamu masuk ke situ. Tapi karena dia sebenarnya dunia di luar itu, akhirnya kan yang kamu lakukan spekulasi. Dan jadilah a priori. A priori jadi akal-akalan, dikira-kira. Maka katanya Immanuel kan enggak. Akal ada batasnya. Segala yang kamu pahami di luar yang bisa dikasih atribut itu, pasti dia tidak. Itu yang disebut tidak masuk akal. Jadi kalau ada orang ngomong tidak masuk akal, itu bukan berarti yang salah dia yang tidak masuk akal. Bisa jadi karena memang akal lemah, nggak bisa paham itu. Jadi kamu jangan kesusu tersinggung kalau ada orang ngomong saya nggak percaya mas, itu nggak masuk akal itu. Oh berarti memang akal sampean belum nyampe. Kamu jangan tersinggung dulu. Jadi nggak mesti kamu yang ngaku, karena memang di akal nggak nyampe. Karena akal ada batasnya. Nanti ada buku bagus judulnya Batas Nalar, silakan kamu cari. Isinya luar biasa. Tapi yang jelas memang ada batasnya. Karena ide bawaan, jadi akal itu, seandainya akal ini software atau komputer, kan sudah diformat oleh yang bikin akal dengan program ini tadi. Jadi semua yang nggak bisa masuk di kategori ini, kalau bagi Immanuel kan ya hasilnya pasti spekulasi. Ya, jadi termasuk agama, termasuk apa lebih banyak hal yang lain. Makanya nanti Immanuel kan ini sangat religius, jangan salah. Dia Kristen taat. Biasalah kalau orang nggak punya pacar, apalagi nggak punya istri, itu biasanya pelampiasannya jadi religius. Ericksonian ya, Erikson. Kalau tidak sok sibuk, sok religius. Makanya pendeta itu kan dia kuat nggak kawin karena jadi pendeta. Coba nggak jadi pendeta nggak kuat. Nggak tahu kalau takmir. Ya, alasannya kan gitu. Semakin dia bisa. Kalau Immanuel kan, bagi Immanuel kan akhirnya bagi Immanuel kan ranah agama, karena berhadapan dengan akal yang terbatas, maka bagi Immanuel kan kasih aja ruang buat agama. Kenapa? Akal kita nggak nyampe untuk memahami. Jadi kasihlah, kalau kamu hidupmu 100% rasional, ya sekarang kasih ruang, kasih 40% atau 30% untuk agama. Karena ternyata ada sisi-sisi yang akal nggak bisa menjangkau. Padahal kita yakin itu ada, kita bisa merasakan keberadaannya, tapi akalnya nggak bisa nyampe. Maka katanya kan kasih ruang untuk agama. Ini kan salah satu. Jadi filsafat ketemu agama itu tidak selalu tawuran, jangan takut. Ada kalanya, oh ya sudah kalau gitu agamanya dikasih tempat lah sendiri, karena dia tidak kompatibel sama software yang namanya akal. Dia punya wilayah sendiri lah. Nanti ada juga yang bilang, oh enggak, sebenarnya sama, kok itu jalurnya beda tapi hasilnya sama. Sama-sama ngomong kebenaran. Ada juga yang, alah agama itu apa sih, buang aja, ada yang gitu. Ada juga yang filsafat itu kan cuma alat, pakai aja untuk
menjustifikasi agama, meninggikan agama bisa ada. Jadi jangan takut. Filsafat ketemu agama itu macam-macam hasilnya. Nggak selalu bikin kamu kafir, nggak selalu bikin kamu murtad, bikin kamu kacau. Filsafat jadi orang tertib kan banyak. Ya contohnya Immanuel Kant tadi. Dari filosof jadi tertib luar biasa. Jadi mulai hari ini dibuang image bahwa filosof mesti rambutnya gondrong, mesti tidak pernah mandi, mesti jinnya robek-robek, mesti tidak ada selalu begitu. Filosof-filosof abad tengah itu jangan salah, cakep-cakep, bajunya juga luar biasa, nggak ada yang pakai celana sobek-sobek. Jadi jangan salah. Filosof yang kayak gitu kan filosof yang semester tua. Stres lulus terus jadi nggak lulus. Oke, jadi itu Immanuel Kant. Sebenarnya masih agak panjang dari sini, nanti baru masuk ke filsafat moralnya kan yang luar biasa. Dan kan punya cara sendiri untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Cuma seperti saya bilang di awal, kita akan ngomongkan secara lebih holistik nanti. Hari ini cuma saya tunjukkan ini salah satu tipe idealisme. Jadi realitas tidak segalanya. Ini yang disebut idealisme transendental. Meskipun realitas juga mendukung terhadap ide, terhadap reason, terhadap akal. Jadi datang realitas kayak apapun yang menyaring pasti akal dengan kategori-kategori tadi. Oke, itu Immanuel Kant. Sekarang kita masuk ke Al-Mukarram selanjutnya. Ya. Syekh, tadi kan sudah Syekh yang karena ini judulnya ngaji tadi ya. Kiai Haji Hegel. Oke. Dua orang ini sebenarnya tiang pancangnya filsafat modern. Minggu depan, ini agak kebalik, minggu depan ketika dari idealisme kita ganti judul ke dualisme dan pluralisme. Yang dualisme kita akan ketemu René Descartes minggu depan. Hari ini ke belakang dulu, tidak apa-apa lah, kalau loncat-loncat dikit tidak apa-apa. Yang penting kamu paham temanya. Karena ngaji filsafat ini kamu tidak runtut juga tidak apa-apa. Wong ya foto-foto ora paham. Nah, setengah-setengah. Oke ya, kita masuk ke Hegel yang sangat dikenal sebagai tokoh besarnya idealisme Jerman. Hegel pikirannya sangat banyak dan sangat luar biasa. Dia melakukan kompilasi dari banyak sekali filosof sebelumnya, sehingga sampai ada yang bilang sebenarnya pikirannya Hegel tidak ada yang original. Beberapa cuma ngasih atribut baru terhadap ide-ide lama dari para filosof sebelumnya. Tapi yang jelas, apapun komentar orang, dia dampaknya luar biasa dalam dunia filsafat. Hegel tidak kayak Kant yang agak kuper, tapi dia akademisi. Yo kadang-kadang nakal dikit lah. Hegel itu punya anaknya, Hegel itu jadi tentara Belanda, tewasnya di Jakarta. Iya, jadi Hegel ini pernah selingkuh sama ibu kosnya. Jadi dia pernah. Iya. Ini kasih gosipnya Hegel. Kemarin dulu kan gosipnya Mat yang menghamili pembantunya. Nah, Hegel ini rada mirip. Hegel itu menghamili ibu kosnya. Dia naksir sama istrinya bapak kosnya, kemudian hamil dan punya anak. Cuma karena anak nggak resmi, Hegel tidak mau. Akhirnya anak ini diadopsi oleh orang Belanda dan akhirnya jadi tentara Belanda, terus masuk ke Jakarta, termasuk penjajahnya Indonesia, tapi terus di sini tewas. Jadi kita masih punya hubungan sama Hegel. Jadi ya anaknya dikubur di sini loh, jangan salah. Meskipun itu anak selingkuhan ya, ibu kosnya. Oke, yang gini-gini nggak usah ditiru, ini cuma. Jangan-jangan kamu tiru, saya serius mau jadi filosof nih Pak.
saya terpesona dengan Marx, maka jangan-jangan kamu gitu. Saya senang dengan Hegel, maka saya harus naksir ibu kos Ojo. Jangan cari penyakit. Oke, masuk ke pemikirannya aja deh. Jangan cerita lagi. Banyak sebenarnya cerita-cerita nakal. Saya nggak tahu kapan, kalau ada waktu mau tak susun itu. Jadi cerita aneh-aneh, kadang kurang ajar, kadang luar biasa dalam hidupnya para filosof. Sebenarnya sudah banyak ngumpul, cuma kok ya males ya. Ternyata orang Jawa sejati. Kalau disuruh apa males wis. Oke. Hegel, ya pertama dia komentari Kant dulu, karena para filosof setelah Kant itu luar biasa. Hampir semua filosof setelah Kant dan Hegel itu sebenarnya berusaha untuk ada yang menyempurnakan, ada yang mengkritik, ada yang meruntuhkan pikirannya Kant dan Hegel. Sama kayak ada orang bilang bahwa semua pemikiran filsafat itu cuma catatan kakinya Socrates, Plato, Aristoteles. Tapi semua filsafat setelah modern itu sebagian besar melanjutkan, mengembangkan atau mengkritisi pikirannya Kant dan Hegel. Terhadap Kant, Hegel mengkritik. Kalau tadi Kant bilang das Ding an sich yang tidak bisa diakses, katanya kan tidak ada das Ding an sich itu. Kalau kita ngomong tentang pengetahuan, pengetahuan ya semuanya pengetahuan manusia. Kalau saya memahami gelas ini ya berarti ya inilah gelas. Kita tidak harus minder bahwa ini gelas versiku, versi yang lain mungkin beda, enggak. Setiap pemahaman memang pemahaman manusia. Enggak ada pemahaman yang di luar pemahamannya manusia. Kalau das Ding an sich kan ada sesuatu yang di luar pemahaman manusia yang sejati. Itu katanya Hegel. Enggak, kalau ngomong gitu berarti ada sesuatu yang enggak dipahami. Begitu bisa diomongkan berarti bisa dipahami. Setiap pemahaman itu ya pemahamannya manusia. Lah yang das Ding an sich-nya gimana? Enggak ada das Ding an sich itu katanya Hegel. Dan kan sendiri kan bilang dia ada tapi nggak bisa diakses. Katanya Hegel, ya sama juga bohong. Gitu. Sama kayak saya ngomong Borobudur itu ada nggak? Kalau orang sedunia nggak bisa memahami, nggak tahu di sana ada Borobudur. Orang sedunia nggak tahu loh ya, kalau di sana ada Borobudur. Nggak ada. Kamu bilang ada, Pak, karena kita belum tahu aja. Loh, kamu bilang ada karena kamu sudah tahu dia ada. Kamu percaya nggak kalau di lapangan di bawah itu ada harta karun, jumlahnya banyak sekali, luar biasa. Kamu akan bilang nggak ada, Pak. Kenapa? Ya karena kamu belum tahu. Jadi setiap pemahaman itu ya pemahamannya manusia. Nggak ada pemahaman yang di luar pemahaman manusia. Itu tautologi, bulat. Setiap pemahaman itu ya pemahamannya manusia. Kalau dia tidak bisa dipahami ya berarti ya tidak ada. Sesuatu yang nggak bisa kamu pahami itu nggak ada. Kalau misalnya kan bilang ini kan gelas versiku, bukan gelas yang sejati. Nah gelas yang sejatinya terus kayak apa? Ya kita tidak tahu. Ya tidak ada berarti. Ya ini yang sejati, yang dalam pemahaman ini sudah sejati. Itu maunya itu. Jangan kamu minder. Kalau pakai das Ding an sich, kamu tidak pede memahami sesuatu. Ya, itu menurut saya loh Pak. Saya nggak tahu kalau menurut yang lainnya. Ya sudah, menurut kamu itu sesuai dengan yang kamu persepsi itu. Bahwa orang lain mempersepsi beda, ya tidak apa-apa. Setiap orang persepsinya beda-beda. Tapi bukan berarti ada sesuatu di balik yang dipersepsi. Barangnya ya ini sudah. Nah itu kritiknya Hegel pada Kant. Jadi filosof itu kayak gitu. Setiap filosof punya rasionalitas sendiri-sendiri. Kalau tadi kamu belajarkan, iya ya, bener kan, ada das Ding an sich. Tapi begitu masuk Hegel, kok ya bener Hegel ya. Ya. Makanya urutan tokoh saya tak bolak-balik ya, kamu bingung. Minggu depan kita baru. Tadi kan itu mengkritik rasionalisme dan empirisme. Dan rasionalisme akan kita bahas minggu depan. Termasuk empirisme yang cenderung pluralis.
Karena dualisme kan baru minggu depan. Tapi tidak apa-apa, biar kamu semakin lama semakin tidak karu-karuan. Sudah belajar filsafat, meloncat-loncat, urut aja tidak paham, apalagi loncat-loncat. Tak bikin loncat-loncat kalau ada yang tanya, kamu ngaji filsafat lama kok tidak paham-paham. Loh salah ya, temanya loncat-loncat, kan ada atasannya. Oke, jadi kritiknya Hegel pada Kant, tidak ada pengetahuan di luar pengetahuan manusia. Das die Angst itu kan berarti pengetahuan di luar pengetahuan manusia. Kalau nggak bisa diakses ya berarti dia tidak ada. Itu Hegel. Sekarang kita lihat apa yang ada di pikirannya Hegel. Yang dibahas oleh Hegel sebenarnya terkenal dengan filsafat sejarah. Kemudian masuk ada istilah luar biasa dalam pikirannya Hegel. Orang menyebutnya fenomenologi ruh. Nanti kita lihat apa maksudnya Hegel dengan fenomenologi. Jadi yang pertama, Hegel ngomong sisi ideal manusia yaitu kesadaran. Orang hidup, kesadarannya manusia itu berkembang, berubah dari generasi ke generasi. Cara orang menyadari dirinya, cara orang menanggapi realitas, cara orang menangkap kenyataan, itu selalu berkembang. Sejarah itu kan mengalir terus. Tidak ada satu hal yang benar, yang abadi. Tidak ada akal, tidak ada nalar yang benar terus kapanpun dan dimanapun. Itu asumsi pertamanya Hegel. Yang dianggap baik dan sopan dulu mungkin hari ini dianggap tidak sopan. Atau kebalikannya, dulu dianggap tidak sopan, sekarang dianggap biasa-biasa aja. Zaman dulu kalau ada orang pakai rok mini dan jalan-jalan di luar, misalnya tahun 50-60an, itu bisa orang sekampung keluar semua. Zaman dulu kalau ada cowok dan cewek boncengan aja, bukan muhrimnya, bukan apa-apa, misalnya boncengan terus pegangan, itu orang sekampung bisa heboh seminggu. Tapi sekarang biasa. Cara berpikirnya berkembang, sudah semakin maju. Boncengannya juga semakin maju kalau dulu. Ya kan? Kesadaran itu berubah gitu. Coba dilihat. Saya masih kalau lihat, coba lihat fotonya Cutnya di istrinya kiai-kiai zaman dulu itu nggak ada loh yang pakai jilbab kayak hari ini, kayak gini-gini itu. Yang pakai kerudung biasa itu kan. Dan di zaman itu pakai kerudung itu sudah Islami, yo kayak gitu, muslimat yang Islam. Kalau sekarang kan enggak. Begitu kelihatan rambutnya aurat itu bisa. Nah, ada geser, ada perkembangan cara berpikir dari generasi ke generasi. Maka tidak ada yang paling benar terus yang pakai gini apa yang cuma gini kan? Ya, enggak tahu. Kalau hari ini mungkin yang benar itu, tapi saya nggak nyamin besok masih itu loh ya yang benar. Mungkin orang punya cara berpikir lagi. Mungkin nggak cuma ininya. Kalau hari ini kan ininya ditutup rapat, tapi bawahnya ya udarnya itu kan alhamdulillah itu kan. Jadi sekarang orang jarang lihat ke atas karena yang di atas ditutup. Ketemu cewek lihatnya ke bawah. Menunduk. Makanya sekarang cowok-cowok lebih tawadhu karena lihatnya ke bawah, jangan juga ke atas. Cara yang dibuka yang bawah. Nah, paradigmanya berbeda. Cara berpikir orang dari generasi ke generasi berbeda. Zaman dulu kalau ada orang jenggoten, kalau di desa saya ada orang jenggoten, mesti asosiasinya cuma satu, Oma Irama. Jenggot di Oma Irama, Oma Irama style. Kalau hari ini kan enggak, begitu lihat jenggot bayangannya mesti Habib, Islam keras, kan gitu mesti. FPI kan gitu. Zaman dulu Oma Irama di desa saya loh ya. Nggak tahu kalau di sana. Mungkin lebih besar dari saya. Jadi tidak ada kebenaran abadi, tidak ada akal yang kekal. Satu-satunya yang dapat dijadikan pegangan itu sejarah. Itu nanti awal dari filsafat sejarahnya. Apa sih hakikatnya sejarah? Analoginya
pakai sungai untuk lebih mudah memahami hakikat sejarahnya Hegel. Sejarah itu seperti sungai. Dia selalu mengalir, dia selalu berubah. Kalau di zaman Yunani ada filosof namanya Heraklitos yang punya jargon pantare. Segalanya mengalir. Analoginya juga sungai. Kita tidak bisa meloncat di sungai yang sama 2 kali. Begitu kamu loncat sungai, balik lagi ke sini. Ketika kamu balik itu sudah beda lagi kan? Kenapa? Karena sungai itu mengalir. Sudah beda lagi dengan yang tadi. Dan perubahan itu mungkin nggak cuma jam, nggak cuma hari, kadang detikan. Sejarah selalu begitu. Jadi dia selalu berubah. Yang zaman dulu A sekarang B. Dulu zaman Megawati mau jadi presiden, kamu ada masa pasti kamu senang dengan SBY dan lebih memilih SBY untuk jadi presiden. Jadi pokoknya SBY is the best. Kamu mungkin kayak Jokowi hari ini kan, SBY ini Satrio Piningit, bukunya banyak bahwa SBY Satrio Piningit. Sekarang sudah dicaci maki orang. Ya kan, sejarah. Mungkin Jokowi yang sekarang dipuji-puji orang setinggi langit, saya nggak jamin loh. Makanya kalau ingin jadi presiden mungkin harus sekarang Jokowi. Kalau nunggu 2019 mungkin dia sudah ketahuan jeleknya banyak. Jadi sejarah. Dan karena itu kita tidak bisa bilang kalau itu sungai kan, kita nggak bisa bilang sungai yang paling benar itu yang mana, yang sekarang apa yang tadi. Tidak bisa. Jadi sejarah berjalan, berkembang, berubah. Maka yang disebut hakikat itu kita nggak bisa menunjuk pasti. Kebenaran yang sejati nggak bisa kita pegang, karena dia selalu berubah. Itu filsafat sejarahnya Hegel. Meskipun demikian, kita tetap dari sangat banyak yang berbeda berubah-ubah, toh kita tetap bisa ngomong tentang sungai secara umum. Nah, nanti kata-kata secara umum yang tak kebeli itu nanti jadi kuncinya. Bahwa hidup berubah iya, bahwa sejarah berubah iya. Tapi dari yang berubah ini kan ada variabel-variabel tetap yang sama, yang dengan variabel itu kamu tetap bisa menyebut itu sungai. Meskipun dia berubah terus, kamu kan tetap menyebut itu sungai. Meskipun ada yang berubah-ubah, kadang pakai jilbab rambutnya kelihatan sedikit, kadang ditutup semua, kadang dipakai cadar, kamu kan tetap bisa menyebut itu Islam. Ada variabel umum. Nah, jadi perhatikan ada faktor yang berbeda-beda, berubah-ubah, tapi ada juga faktor yang umum dan sama. Orang Indonesia itu mungkin macam-macam, tapi tanyakan orang luar negeri, kayak gimana sih tipikalnya orang Indonesia, dia akan bisa menjawab 2, 3, 4 kata. Dan ini biasanya ciri umum yang dimiliki oleh orang Indonesia. Kayak kamu bilang orang Amerika itu cenderung pragmatis. Mungkin beda-beda kayaknya, tapi dia punya karakter khusus namanya pragmatis. Dengan inilah kamu bisa mengidentifikasi dia Amerika. Kamu menyebut dirimu Indonesia, pasti ada identitas umum yang bikin kamu, oh pantas Indonesia. Oh, Indonesia itu pasti Indonesia. Kalau masuk kelas duduknya di belakang semua duluan, yang depan kosong. Indonesia. Bahasa Indonesia biasa. Oke. Nah, karena kita nanti dilihat apa posisinya yang umum tadi. Yang kedua, setelah analogi sungai, perhatikan juga bahwa akal itu progresif, kayak alirannya sungai. Jadi tidak ada satu pemikiran pun yang dia benar sejati selamanya, yang relevan untuk setiap ruang dan setiap waktu. Semua variabelnya pasti nanti ada titik-titik tertentu yang tidak relevan lagi dari sebuah pemikiran, sehebat apapun pemikiran itu.
Itu nanti dipertajam. Ini nanti di antara sebab-sebab lahirnya era namanya paralogi. Paralogi itu ketika logika jadi tidak pasti, logika jadi tidak harus eksak, tapi dia juga macam-macam. Oke. Dan akal yang progresif itu nantinya berimplikasi bahwa tidak ada kriteria yang pasti untuk menentukan mana yang paling benar dan mana yang paling masuk akal dari banyak pemikiran yang ada. Jadi ini pandangan yang luar biasa merespon pemikiran-pemikiran para filsuf sebelumnya. Rasionalisme, ya benar memang mungkin ada titik tertentu hidup kita yang polanya rasionalis. Tapi dia tidak akan relevan untuk semua ruang dan semua waktu. Ada titik-titik tertentu hidup kita yang tidak rasionalis. Maka kamu jangan bingung kalau ada orang tanya sebenarnya hidup ini jabariyah apa qadariyah, ya. Kita itu disetir oleh Allah 100% atau kita itu bebas. Kalau kamu pakai filsafat sejarahnya Hegel, dalam sejarah akan ada titik-titik di mana sebenarnya kita itu tidak bebas sama sekali. Tapi ada titik-titik kita bisa bebas. Ya tinggal kamu perinci sendiri. Dan variabel ini sangat campur, sangat cair. Saya ngangkat gelas ini kan bebas, karena boleh ini. Wong ini kehendakku jelas, kehendak. Tapi aku tidak bebas untuk bisa ngangkat gelas ini dengan jari satu dan gelasnya gak jatuh. Kenapa? Ya konsumsinya kan gitu. Kalau tak coba, tak mirip mesti pesu, gelasnya pecah. Tapi aku tidak bisa. Kenapa? Ada keterbatasan. Pinginku sih bisa biar aku gak capek-capek, tapi ternyata gak bisa. Aku bebas untuk minum ini 2-3 teguk, tapi aku gak bebas untuk gimana caranya aku minum 2-3 teguk aja dan aku tidak haus sampai selesai ngaji. Tidak bisa. Pinginku sih nggak haus gitu, tapi ternyata aku tidak menguasai diriku. Berarti di sisi itu aku tidak bebas. Tapi di sisi kapan aku minum, kapan enggak aku bebas. Ini kan mencermati sejarah. Nah, pinginku sih bebas, nggak haus lagi. Ternyata nanti haus lagi. Kamu kan enak cuma nonton, aku ngomong. Itu yang bikin aku tidak bebas. Kalau aku bebas boleh tidak ngomong, mungkin aku tidak minum bolak-balik. Tapi karena aku milih untuk ngomong, terpaksa aku terikat untuk bolak-balik minum. Dan progresif, ada perkembangan, ada perbedaan, ada kenyataan-kenyataan yang tidak sama dan berubah. Akal progresif. Nah, gimana sih proses progresifnya akal? Perubahan-perubahan itu terjadinya kayak gimana sih? Perubahan itu terjadi dengan model namanya dialektika. Jadi modelnya dialektika. Ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Jadi hidup selalu begini, sehingga akal itu jadi progresif, berkembang. Ada Islam fundamentalis, ada Islam liberal. Terus muncul orang yang mau menggabungkan keduanya, lahirlah Islam moderat. Nah, nanti moderat ini kan pada akhirnya jadi kutub tersendiri. Nah, terus moderat ada lagi Islam anti moderat. Terus lahir Islam yang baru. Ya, selalu begitu, akan berkembang. Tesisnya itu Al-Quran. Nanti muncul orang namanya misalnya Imam Syafi'i memahami Quran. Ini posisi jadi antitesis dari Quran karena dia punya pandangan sendiri, punya persepsi sendiri. Cuma ini kan terus ketemu dengan Al-Quran, terus dialog. Visi misinya Imam Syafi'i, cara benarannya Imam Syafi'i ketemu dengan Al-Quran, melahirkan sintesis baru namanya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i yang tadinya sintesis akan ketemu antitesis baru. Misalnya ketemu orang namanya Ghazali.
Nah, nanti Syafi'i ketemu Ghazali, lahirlah Syafi'i yang Ghazalian, versi Ghazali. Syafi'i yang Ghazalian ketemu orang Indonesia namanya Hasyim Asy'ari. Tadi kan Syafi'i Ghazalian ini sintesis, dia kan jadi tesis lagi. Jadi tesis, ketemulah Hasyim Asy'ari, dia jadi antitesisnya, melahirkan sintesis baru namanya NU. NU ini ketemu dengan Gus Dur misalnya, ya kan, dipahami oleh orang namanya Gus Dur yang luar biasa. Nah, jadi sintesis, lahirlah NU versi Gus Dur, PKB misalnya. Nah, terus akan begitu. Sintesisnya misalnya adalah ngaji malam ini, materi dari slide itu. Sintesisnya adalah dirimu sendiri, kapasitas berpikirmu, caramu menangkap apa yang ada di kepalamu dan seterusnya. Nanti akan melahirkan pemahamanmu terhadap slide itu. Mungkin nanti di luar kamu ngajarin adik kelasmu, mungkin kamu jadi guru, jadi dosen, mengajarkan ini yang sama, pasti sudah beda. Kenapa? Karena yang tadi tak sampaikan sudah diwarnai oleh pemikiranmu. Dia sudah sintesis antara presentasiku dengan pikiranmu. Sudah nggak persis kayak aku lagi, sudah beda. Hegel, bukunya tak baca, hasil pembacaanku tentang Hegel kayak gini. Mungkin orang lain membaca Hegel nggak kayak gini loh hasilnya, cuma hasilku kayak gini. Yang tak sampaikan pada tentang Hegel itu Hegel versiku, bukan tesis tentang Hegel, tapi sebenarnya sintesis antara pikirannya Hegel dan pemahamanku. Dan pemahamanku kamu pahami, melahirkan sintesis baru. Dia sintesis pada gilirannya jadi tesis dan terus begitu. Itu yang disebut akal itu progresif, berkembang. Sosialisme, kapitalisme. Kemudian ketemulah sintesis misalnya sosialisme demokratis atau nasionalisme dan seterusnya. Ini sintesis, selalu begitu. Sekarang Indonesia demokrasi, baru ada yang nantang dengan antitesis baru namanya khilafah. Ya nanti kita lihat ketemunya gimana antara demokrasi, nanti melahirkan apa kira-kira. Ada ide baru enggak? Islam versi Indonesia, atau syariah tapi versi Indonesia, atau demokrasi tapi versi Indonesia. Bisa aja. Dan selalu begitu cara berpikir. Akal itu sifatnya dialektis. Nah, kembali ke akalnya dialektis, sejarahnya progresif, selalu terjadi perubahan. Cuma dari perubahan yang banyak, dari perbedaan-perbedaan yang banyak, itu kan ada aspek umumnya. Aspek umum itu aspek yang ini loh nalar bersama, ini loh akal bersama, ini loh modelnya manusia hari ini. Dan itu yang oleh Hegel disebut roh dunia atau akal dunia. Mungkin kalau dalam bahasanya Thomas Kuhn pakai istilah paradigma. Tapi ini sifatnya lebih universal. Roh dunia itu trennya orang hari ini. Misalnya orang hari ini pluralis modelnya. Nah itu tren. Jadi ada aspek-aspek yang umum, ada aspek-aspek yang sama, yang dia jadi modus, jadi rujukan, jadi model hidup, model berpikir manusia secara umum di waktu tertentu, di ruang tertentu. Itu namanya ruh dunia. Jadi misalnya ruh dunia itu hari ini dunia cenderung pragmatis dimanapun itu. Yang idealis jarang, yang empiris saya juga nggak terlalu menonjol. Seandainya dipelajari pun orientasinya sama, pragmatis. Nah itu ruh dunia namanya. Cara berpikir, cara berperilaku, cara menanggapi sesuatu disetir oleh pragmatisme. Nyari praktisnya, nyari enaknya, yang penting ada hasilnya. Nah, itu namanya ruh dunia, akal dunia. Dan akal dunia ini sebenarnya berkembang juga. Ya kayak tadi loh, misalnya akal dunia di Indonesia
Zaman dulu orang sopan santun sesama murid dengan gurunya misalnya. Sekarang ada pergeseran, ada beda-beda sehingga modusnya sudah berubah. Kalau dulu murid itu kalau diem aja dianggap murid yang baik. Kalau hari ini sudah enggak. Kalau ada murid diem aja, itu biasanya murid ngantuk, tidak paham, atau murid yang biasanya enggak. Kalau dulu gurunya seneng. Kalau ada murid diem, anteng, dikandani mantuk-mantuk, seneng. Jadi kalau hari ini gurunya sumpek mesti, paham apa enggak ya enggak jelas. Itu akal dunia namanya. Modusnya, cara berpikir bersama. Dunia hari ini cenderung egois. Itu akal dunia. Dunia hari ini cenderung rasis. Itu akal dunia. Zaman dulu misalnya, kalau kamu setuju dengan perbudakan, itu biasa. Kenapa? Karena memang nalar dunia, ya zaman dulu perbudakan banyak, biasa aja lah. Kalau ada diperbudak, kalau ada orang membeli orang, itu biasa. Tapi hari ini sudah kebalikannya. Perbudakan itu sudah sesuatu yang negatif. Zaman dulu kalau ada perang, orang kepalanya dipenggal, ada orang dibandai, itu biasa. Hukuman itu dulu kayak gitu semua. Penggal kepala, potong tangan, pancung, gantung, dikuliti, kayak gitu dulu. Disula. Kayak Pangeran Dracula itu kan kalau hukum orang disula. Disula itu kamu mulai bawahmu ditusuk, jadi sampai tembus sampai kepala. Jadi ditusuk terus dipancangkan. Belum mati itu, karena masih hidup kamu ditusuk. Terus kayak bikin babi panggang gitu. Ditusuk sampai tembus di sini, itu belum mati. Terus ditancapkan di tengah alun-alun dan turun pelan-pelan. Menanjak di tengah alun-alun. Jadi dilihat orang banyak, kamu diturunkan pelan-pelan karena atasnya lancip, jadi nembus pelan-pelan. Iya, itu namanya disula. Dan ribuan orang yang digituin. Biasanya sekali pertunjukan itu bisa puluhan orang. Dan bertahun-tahun. Pangeran Flat ketika yang disebut Pangeran Dracula itu kan, yang kastilnya saya lupa ada di mana itu. Bayangkan, loh, di zaman itu orang nggak terlalu kaget karena memang hukumannya sejenis-jenis gitu kok. Al-Quran itu kan hukumannya rasanya sadis karena kamu membacanya pakai akal dunia hari ini. Tuh. Quran itu sadis banget, ada rajam lah, ada potong tangan lah. Loh, nalar dunia zaman itu wajar hukuman kayak gitu itu. Karena akal dunianya geser, hari ini rasanya memang enggak. Zaman dulu poligami itu biasa, nggak ada orang kaget. Malah kalau laki-laki istrinya satu itu dianggap ada laki-laki nggak punya daya, ya kan? Apalagi kamu satu aja nggak punya. Iya. Loh, zaman dulu logikanya semakin banyak dia punya perempuan berarti status sosialnya semakin tinggi. Beda sama hari ini. Apanya yang berubah? Akal dunia yang berubah. Itu yang dimaksud oleh Hegel dengan akal dunia. Model berpikir manusianya berubah. Dan akal dunia itu semakin, jangan takut, akal dunia itu katanya Hegel semakin lama semakin bergerak ke arah yang lebih rasional. Selalu bergerak ke arah yang lebih maju dan bergerak ke arah yang lebih rasional. Jadi dari tidak rasional ke arah yang lebih rasional. Dari dulu orang begitu sadisnya hukum-hukuman, sekarang kan lebih rasional. Hukuman itu nggak ada yang sadis. Kalau mau hukuman mati ya langsung aja ditembak, atau pakai kursi listrik, atau pakai kan itu. Kalau pakai kursi listrik kan cepat. Begitu listriknya dinyalain, duduk, cep, langsung kamu kesetrum, langsung tewas. Kecuali listriknya mati. Yang susah waktu kamu mau disetrum, listriknya drop. Jadi dayanya cuma setengah. Itu kasihan kamu, lama nggak mati-mati. Karena itu kan dayanya tinggi kan. Begitu kamu menyentuh aja langsung cep. Jadi sebelum kamu kedip, nyawamu mungkin sudah hilang. Sama kayak hukuman pancung dulu kan gitu. Hukuman pancung itu nggak terasa loh, mungkin kamu masih ambil nafas baru setengah sudah kepala sama leher sudah pisah. Jadi mungkin kamu masih bisa ketawanya setengah itu masih. Kamu masih melanjutkan ketawa yang setengah, kamu masih punya nyawa, ketawa setengahnya lagi di akhirat sudah. Saking cepatnya. Karena memang nggak boleh kan motong waktu itu lambat itu kan, pancungnya cepet.
Makanya kalau nyembelih hewan juga kamu juga harus profesional. Nyembelih hewan itu ya jangan, nggak bisa kamu paksain hewannya, kasihan nanti ya sek ya. Paling nggak sekali jari seret, makanya cari yang tajam karena biar nggak menyiksa hewannya. Oke, jadi roh dunia selalu bergerak ke arah yang lebih rasional. Maka jangan takut, katanya Hegel. Kalau hari ini banyak sekali kontroversi macam-macam, tunggu aja, mana yang survive itulah dia yang lebih rasional. Kalau hari ini kamu bingung, ini sing bener Islam liberal apa Islam fundamentalis ya? Ini sing bener FPI apa yang Islam liberal? Ini yang bener, kamu bingung kan nyari jawabannya masing-masingnya ya. Yang Wahabi marah-marah, yang tradisi marah-marah, yang modernis marah-marah, semua marah-marah. Tunggu aja siapa yang bisa survive. Siapa yang bertahan, dialah yang lebih rasional berarti. Dan siapa lebih rasional, dialah yang akan bertahan. Yang tidak rasional lama-lama pasti akan terkubur, jangan takut. Selama manusia masih waras, akan geraknya ke arah yang lebih rasional. Oke, yang terakhir nggak tak baca. Kalau ada waktu Hegel kita bahas lagi secara lebih komprehensif mendalam. Yang terakhir itu nanti masuk ke teorinya Hegel, namanya fenomenologi roh dunia. Itu agak panjang, tapi yang jelas ini salah satu jenis namanya idealisme. Kuncinya dunia ternyata ada di ide. Itu yang disebut roh dunia atau akal dunia, yang punya Hegel. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan? Semoga nggak ada. Iya, sudah. Silakan weh, 1-2 pertanyaan kalau ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Iya, karena sudah malam. Yang mana? Tak jelaskan gampang-gampangan ya. Dari mana lahirnya roh dunia? Pasti diawali dari kesadaran individu. Pemikiran itu pasti awalnya pemikiran sendiri-sendiri. Kesadaran individu, terus naik kelas jadi kesadaran objektif, pemikiran bareng-bareng, kesadaran masyarakat, terus naik jadi kesadaran kritis. Itu yang disebut roh mutlak. Orang terus menguji, benar gak sih? Pas gak sih? Sesuai gak sih? Relevan gak sih? Itu biasanya adanya di agama, seni, filsafat. Itu kan bahas itu level ketiga. Apanya? Ya, meningkat itu dalam arti berkembang, Mas. Dari ide sendiri-sendiri, terus jadi ide bersama, terus jadi ide kritis, disebut roh mutlak. Ide yang puncak, meskipun orang menyebutnya nanti ya di situ ada filsafat, di situ ada agama. Jadi ketika tadi orang yakin, misalnya orang setuju dengan poligami, itu kan awalnya pasti ide subjektif, satu orang per satu orang. Orang melakukan perbudakan, itu kan ide individu per individu, yang kemudian naik kelas jadi objektif, kesadaran bersama. Dan ini kan ketika kesadaran bersama dia jadi akal dunia, tapi kan tetap ada dimensi kritis agama, filsafat yang disebut roh mutlak, yang mungkin akan merevisi, melahirkan roh subjektif yang baru. Roh subjektif yang baru akan jadi roh bersama, kesadaran objektif, kesadaran sosial. Nanti dikritisi lagi, itu yang disebut berkembang. Dan arahnya pasti ke arah yang lebih rasional. Itu aja penjelasan ringkasnya. Sebenarnya panjang nanti, agak rumit, harus diawali dari asumsi-asumsinya. Tapi gambaran kasarnya seperti itu tentang roh dunia. Oke ya, saya kira itu pengajian kita malam ini tentang Immanuel Kant dan Hegel. Minggu depan kita masuk ke bapak filosof modern René Descartes dalam dualisme. Setelah itu kita lihat, kalau ada yang tanya temanya apa, yus nantilah dilihat. Kadang-kadang munculnya dadaan temanya. Tapi kalau cuma untuk minggu depan, pasti insya Allah kita
Rene Descartes. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.